Ibu Bapak semua. Oke, kalau tadi Pak Zainuddin sudah saya menyebutnya mendalang gitu ya dengan bahasa Jawa. Kalau di sini saya nanti di sini akan coba sharing ke Ibu Bapak semua terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tuh. Oke, saya lihat di sini ada beberapa ibu bapak yang mengampu bahasa Indonesia ya, termasuk ada dengan eh, Bu Rodatun ya, Bu Rodatun, kemudian banyak ini ya, ada Bu Ada Bu Arifiana, Sukma. ya, ada siapa lagi nih yang bahasa Indonesia, ada Bu Evi, kemudian hmm, oke, oke. Kalau yang bahasa Inggris di sini ada siapa nih? Ada oke. Saya nggak kebaca namanya sebentar ya. Waduh, ini kecil banget. Oke, bahasa Inggris ada Bu Indarti, kemudian ada, oke, cuma satu ya bahasa Inggris ya, cuma Bu Indarti ya. Oke, ada bahasa Jepang juga, ada beberapa, ada Bu Rahma bahasa Arab ya. Oke, baik. Nah, jadi meskipun hari ini saya tidak saya dengan Pak Zen tidak memasukkan yang bahasa Arab dan bahasa Jepang gitu ya. Jadi kami ngambilnya yang bahasa ini saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Harapan saya nanti tetap meskipun tiga materi kami ini semoga nanti tetap bisa diterapkan untuk bahasa-bahasa lainnya nih. Baik, di sini saya awali dulu nih ya, ada sebuah teks ya tadi. Kalau menurut Ibu Bapak nih, apa sih perbedaan utama dari teks satu dengan teks 2 ini? Ketika melihat teks ini aja. Apa ya perbedaannya ya? Kira-kira jenis teksnya. Nah, jenis teksnya dulu deh. Ini kira-kira apa ya? Kalau yang teks pertama ini apa menurut Ibu Bapak? Oke, Berita namanya. review Ibu ya. Yang teks satu ya. Kalau yang teks 2, Berita. gimana Ibu? Berita. Berita. Yang teks satu berita, yang teks 2 juga berita ya. Yang teks satu narasi. Yang teks 2 berita. Oke, yang teks satu itu berupa narasi, yang teks kedua berupa berita. Oke, kok bisa Ibu mengetahui kalau yang teks satu ini berupa narasi, sedangkan yang teks kedua ini berupa berita? Yang teks satu tidak ada kalimat langsungnya. Yang Baik. teks 2 ada kalimat langsungnya. Itu Oh. yang di itu gelombangnya mencapai 3 meter. Oh, jadi yang teks satu ini karena tidak ada apa tadi Ibu istilahnya kalimat apa? Kalimat ucapan langsung ya? Oh baik, oke. Jadi itu salah satu penandanya ya Ibu Bapak ya. Betul sekali Ibu. Jadi mungkin juga ketika Ibu Bapak juga mengajarkan hal ini, kita juga perlu sekali gitu ya tidak langsung kemudian teks berita adalah begini, teks narasi itu adalah gitu. Tapi mungkin bisa dengan kita tadi seperti Pak Zainuddin juga tunjukkan bisa kita sodorkan dengan contoh, kemudian kira-kira mereka bisa mengenali apa gitu ya. Nah, sebetulnya ya ini ada contoh gitu ya. Nanti dari sini bisa kita gali ya. Jadi misalkan tadi jenis teksnya, kemudian kalau ini saya ambil dari soal UN ya. Ini saya ambil dari soal UN. Jadi waktu itu saya coba cari-cari gitu soal UN yang bahasa Indonesia gitu. Jadi pertanyaannya di sini kata tanya apa yang membedakan penyajian dari teks pertama dengan teks kedua ini gitu ya. Nah, secara tidak langsung ya, ini memang pertanyaan itu memang akan sangat membantu kita mengarahkan. Tapi kan sebetulnya yang lebih utama di sini itu kan sebenarnya kita ingin mengajak siswa kita itu untuk bisa mencari tadi ya pola dan juga menentukan ini ya
utamanya pola ya di sini gitu ya. Apa sih ciri khas apa sih? Nah, ciri khas ini yang kita sebut sebagai abstraksi ya. Jadi dari suatu teks ini gitu ya, ini sebetulnya apa yang bisa saya kenali gitu. Jadi kalau abstraksi itu intisari gitu ya. Jadi keyword apa yang bisa dengan cepat saya mengetahui bahwa gitu ya, ini adalah teks berita, ini adalah sebuah teks narasi gitu ya. Nah, termasuk nanti juga sama ketika misalkan kata tanyanya. Kalau menurut Ibu Bapak di sini, kalau teks pertama ini kira-kira kata tanyanya apa ya yang tepat ya? Kata tanyanya apa ini kira-kira? Di mana? Di mana? Oke, baik. Kalau yang teks kedua? Teks kedua. Di mana? Kalau teks yang kedua? Apa? Teks kedua apa? Nggih, baik. Ada lagi jawaban yang lain mungkin dari ibu-ibu yang lain ke bapak yang lain? Tadi ini dengan Bu Rodatun ya, Bu Rodatun ya, yang teks pertama tadi di mana, teks yang kedua adalah apa gitu. Kalau ada jawaban yang lain nggak? Kalau di pilihannya nggak ada sih Bu, yang pertama. Ya. Coba, saya ini ketutup soalnya. Oh, oke, baik. Jadi pilihannya kalau yang pertama itu katanya teks satu itu apa, teks kedua siapa. Oh, siapa, betul. Siapa, betul kah? Teks atau pilihan B, teks pertama bagaimana, teks kedua di mana. Kira-kira yang cocok yang mana? Berapa? Kalau kita lihat di teks yang pertama ini, kira-kira paragraf 1 ini menjawab apa, Bu? Kalau dari yang 5W1H itu, menjawab komponen apa ya? Kan ini berarti ruas jalan lokasi. Apa? Teks pertama itu apa ya, Bu ya? Beberapa panggung. Jadi, kok bisa jawab apa, Bu? Apa, Bu, ininya, Bu? Keywordnya, Bu? Kok bisa menjawab apa? Apa yang disediakan di sekitar Bundaran HI sampai dengan Monas pada malam tahun baru menanti? Oh, jadi Ibu membuatnya menjadi pertanyaan ya? Ya. Oh, oke. Baik, Bu. Oke. Kalau yang pertanyaan yang kedua, paragraf yang kedua bagaimana? Itu jadi teks satu bagaimana? Teks satu bagaimana? Oke, secara umum bagaimana ya teks satu itu ya? Oke, betul, kalau bagaimana ternyata ya. Bagaimana? Oke, kalau teks kedua, Bu? Kalau bagaimana? Kalau teks kedua mana? Di mana? Di mana ya? Oh, oke, baik. Ya, ini juga salah satu mungkin Ibu Bapak lebih mengetahui nggih bahwa yang kalau seperti itu triksnya ketika sudah ada opsi kita bisa ya waktu itu langsung pasangannya, betul. Mencari pasangannya tinggal menyesuaikan gitu ya. Jadi dilihat dari teks satu dulu kan, jadi itu akan sangat mempercepat. Betul Ibu. Jadi itu adalah di sini kalau saya ini kan adalah, nah kalau jawabannya sih teks satu itu apa, teks kedua itu siapa Bu? Kalau dari ininya, kalau dari, tapi oke. Siapa? Salah. Nggak apa-apa Bu. Jadi berarti gini, total ya. Jadi keseluruhan. Jadi gini, kita keseluruhan betul. Kita tidak, kalau dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas benar salahnya jawaban ya, tapi lebih kepada pendekatan yang tanpa kita sadari tadi yang seperti Pak Zainuddin sampaikan, sebetulnya tidak ada hal baru yang akan kita ubah gitu ya dari kurikulum kita atau bahkan dari konten yang pengajaran yang sudah Ibu Bapak siapkan gitu ya, tapi lebih kepada mengajak siswa kita itu punya high order thinking gitu ya, bahwa sebetulnya berbagai hal itu bisa kita lihat dengan 4 pendekatan tadi gitu. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika di sini abstrak kan itu kan apa sih keywordnya gitu ya dari teks ini gitu ya. Jadi kemudian tadi juga mengenali polanya gitu ya. Jadi ini yang yang utama gitu ya contohnya. Oke. Kalau contoh yang kedua, ini agak panjang ya Ibu, tapi mungkin bisa dengan cepat nih ya, kira-kira perbedaan pola pengembangan dari kedua teks ini. Perbedaan pola pengembangan. Kalau pola pengembangan itu kalau kita lihat dari ininya, opsinya gitu ya.
bisa berdasarkan alur, bisa berdasarkan apakah ada kata ganti, bisa menggunakan jenis. Nah, kira-kira menurut bisa diterapkan yang seperti tadi, Ibu? Fabel menggunakan alur maju. Oke. Fabel 1 menggunakan alur maju. Fabel 2-nya? Dari alurnya ya, Bu. Menggunakan alur maju. Oke, Fabel 1. Berarti Fabel pertama. baik. Kalau seperti itu berarti Ibu sudah memilih yang B ya? Yang B ya, Bu? Ada lalu mendekatinya setelah mendekat. Kira-kira? UN, Bu. UN-nya udah dilewatin, udah 2 tahun. 2 tahun ya. Padahal ini SMP ya, Bu. Kalau nggak salah Karena SMP. opsi jawabannya kan hanya 4 biasanya SMP. Oh gitu ya. Oh, oke. Baik. Kalau SMA berapa opsinya, Bu? 6 ya? 5 sampai E, iya. Sampai E. Oh, kalau SD itu sampai 3 ya? ABC aja ya? Sepertinya seperti itu. Oh, oke, baik. Ya, SD ABC. Baik, Ibu. Oke. Kira-kira yang mana, Bu? Yang paling sesuai? Kalau tadi kan kalau Fabel 1 alur maju, Fabel 2-nya sorot balik ya? Mundur gitu ya? Tepat nggak ya yang Fabel 2-nya itu sorot balik? Kalau nggak tepat berarti bukan itu pasangannya kan tadi ya? Iya. Kira-kira kalau yang lain gimana, Bu? Fabel 1 itu apakah dia sorot balik, alur mundur gitu ya? Nampaknya bukan dilihat dari alurnya, tapi dari kata gantinya. Kata ganti, baik. Berarti yang C, opsi C, Fabel 1 ada menggunakan kata ganti dia, Fabel 2 menggunakan kata ganti. Oke. Kata betul nggak ya? Kalau misalkan yang terakhir aja, Bu, kata sang kadal dengan penuh semangat. Kalau itu bukan kata ganti ya? Kata sang masih menyebut tokohnya kadal dari awal ya. Ular air dan kadal. Betul. Kalau yang D, Bu? Kalau saya lihat yang kedua ini gitu ya. Yang bisa kedua juga ya. Yang kedua ini dia ada di dialog. Kalau yang G ini adalah sepertinya lebih ke narasi ya, paparan bentuknya ya. Dialog. Betul, Ibu. Ya, jadi sama sih sebetulnya ya yang tadi juga saya sampaikan juga gitu ya. Ketika di sini itu siswa itu kan mungkin juga buat saya ya, Bu ya. Jadi nggak cuma ke siswa gitu. Jadi bahwa ini penting bahwa kita bisa mengetahui kalau bahasa itu adalah bentuk gitu. Jadi dari karya sastra itu ya. Oke. Kita ada latihan lagi, Ibu. Nah, ini juga nih membaca sastra. Untuk menentukan bagian cerpen dibutuhkan kemampuan abstraksi, yaitu mengenali ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Umumnya kan 3 bagian ini ya ketika kita membuat sebuah terutama adalah sebuah cerita fiksi, gitu ya, entah dia cerpen atau fabel. Jadi anak saya itu suka menulis, Ibu dan Bapak semua. Jadi di awal, dia sekarang sih udah kelas 4 SD gitu ya, di awal dia menuliskan semuanya itu suka-suka dia aja, apa yang ada di pikirannya dia tuliskan. Lalu saya ikutkan kelas menulis. Kamu mau nggak ikut kelas menulis? Nih kan Kak, saya lihat karena dia suka menulis gitu. Pertama dia tulis tangan, sekarang dia belajar ngetik gitu pakai laptop. Saya tanya, mau nggak ikut kelas menulis? Mau. Nah, ketika dia ikut kelas menulis itu, yang pertama sekali diinikan oleh coachnya itu adalah 3 bagian ini, Bu Bapak. Jadi pertama tuh ada semacam orientasi dulu, entah pengenalan tokoh, entah tentang pengenalan pengenalan setting latar. Gitu. Latar gitu, tempat. Kemudian jadi kalau dibilang ada kayak kurvanya itu, pertama itu datar dulu kemudian naik gitu ya. Jadi kayak apa sih
konflik gitu ya, komplikasi itu konflik gitu ya, yang kemudian yang ingin kamu angkat dari cerita itu baru kemudian menurun gitu ya. Jadi kalau menulis cerpen itu katanya seperti itu. Jadi saya juga melihat oh ya betul gitu ya, ketika menemukan ini memang ada tiga fase ini ya. Namun yang poin penting dari sana adalah ketika kita mengetahui bahwa sebuah cerpen itu tadi ada 3 bagian, sebetulnya kalau ketika kita bicara orientasi, salah ya saya bocah. No, alah, sebentar Ibu. Sebentar nih. Masih saya hide ternyata. Sebentar nih. Jeng. Right. Oke, saya ini kan lagi. Oke, share screen lagi. Oke. Nah, jadi apa sih yang ini juga pengenalan pola gitu ya. Jadi pengenalan pola juga, termasuk juga di sini juga abstrak juga gitu ya. Saya sering sekali di bahasa ini menemukan pendekatan CT itu ada pada abstrak dan pengenalan pola gitu ya. Jadi misalkan ketika di sini ini kok kita sebut sebagai orientasi gitu ya, orientasi mengawali cerita. Kenapa gitu ya? Jadi mungkin ada beberapa keyword ya yang bisa menyatakan gitu bahwa ini tuh tadi adalah orientasi gitu ya. Jadi seperti tadi gitu. Kok Ibu bisa bilang sih kalau ini tuh adalah narasi, yang kedua itu adalah misalkan tulisan berupa berita gitu ya. Jadi sama di sini. Jadi kalau di sini saya lihat ini kan alurnya itu datar gitu ya, datar gitu. Tapi nanti ketika yang kedua ini kita sebut sebagai komplikasi. Jadi dia kurvanya naik gitu ya. Ada konflik yang mulai diperkenalkan, dan kemudian yang ketiga adalah pelajaran apa yang kemudian bisa kita berikan gitu. Jadi udah di fase resolusi atau penyelesaian masalah atau yang bisa dituliskan gitu ya dalam sebuah cerpen. Jadi anak saya yang awalnya itu adalah benar-benar abstrak gitu, dia menuliskan suka-sukanya dia, jadi mulai jadi gini ya, ada polanya itu ya. Jadi dia jadi mulai terbentuk gitu dengan sederhana aja, orientasi, konflik, dan resolusi, penyelesaian masalah gitu ya solusinya. Dan di resolusi ini kalau bisa juga kita masukkan gitu ya, pelajaran apa yang bisa kita berikan. Jadi dengan 3 hal ini, dan itu diulang-ulang gitu oleh coachnya, jadi membantu dia untuk reshape gitu ya, mulai membentuk gitu, tulisan dia tuh jadi mulai punya arah gitu. Jadi itu sih yang saya amati gitu ya dari anak saya. Oh ya, jadi penting juga gitu bahwa ternyata ketika dia sudah punya pola itu, jadi itu memang diulang gitu ya beberapa kali oleh coachnya, dari yang coba buat sederhana dulu, coba buat 1 kalimat dulu gitu ya. Tadi juga sama seperti Pak Zen gitu ya, bahwa kamu kok bisa bilang di kalimat ini itu subjeknya siapa gitu ya, atau yang 5W1H tadi ya, itu kan juga sebetulnya adalah kita juga mengenali pola gitu ya dari tulisan. Oke, sehingga kalau saya bertanya nih, nah dari kalimat berikut yang termasuk resolusi yang mana ya? Yang A, B, C, atau D, Ibu yang resolusi kira-kira yang mana? Jadi resolusi itu tadi kata kuncinya kurvanya mulai menurun gitu ya. Ada solusi yang diberikan. Kalau yang A itu kira-kira apa ya? Terakhir. Yang mana Bapak? Yang resolusi, yang pertama tadi kan ada introduksi gitu ya. Pengenalan. Yang mana Ibu? Yang resolusi kira-kira A, B, C, atau D kira-kira di sini? Misalnya harus asli. Bisa baca yang tadi ya. Jadi kita mengenali yang mana? Yang A. Itu resolusi ya. Jadi ada 3 bagian yang ada sendiri ya. Yang kemarin kan juga yang tak kasih dengan, itu suruh minta wacana, kalau enggak gitu. Apa Bu? Kira-kira Bu, yang mana? Kalau A ini sendiri, mereka ngurus sendiri. Komplikasi atau kira-kira yang A? Yang A ini sih sebetulnya lebih kepada pengenalan ya. Kucing kotak kan lebih kepada dulu ya. Kan dia datar sebetulnya. Kemudian kalau yang B ini
kalau menurut saya sampai ini kan kita udah melihat sudah ada mulai ada konflik ya, berarti ini adalah bagian kontradiksi ya. Nah, kalau yang C ini, ya, jadi lalu si kota menjelaskan cara mendapatkan untuk apa ini. Nah, ini sebetulnya lebih apa ya, sudah mendasar gitu ya. Besok itu saya minta satu ini juga sama introduksi deh. Jadi itu ya tadi. Berarti yang 20 di copy juga. Yang 20. Ya. Rodatun, mohon maaf mungkin bisa di mute Bu, bukan di mute Bu, masuk ya. Oke, di sini saya ingin, kalau ini tadi sudah dipaparkan oleh Pak Zen ya tentang ini juga lebih ada pola ya. Kalau saya saran ingin masuk ke bahasa Inggris, ini terutama berkaitan dengan essay writing. Harus asli. Satu paket ini. Jangan dicampur, rebut itu 19 lah. Oke. Baik. Jadi ini saya mengampu bahasa Inggris gitu ya. Saya pernah tanya ke mahasiswa saya, dari 4 skill komunikasi, dari membaca, mendengarkan ya listening, kemudian berbicara speaking, dan menulis writing, menurut kalian skill mana yang kalian merasa paling tidak pede ya, kalian merasa paling tidak percaya diri gitu ya, merasa paling tidak punya kemampuan. Dan hampir 70% mahasiswa responden saya gitu ya, sekitar 50 orang mahasiswa itu menjawab pada writing ya, jadi pada kemampuan menulis ya. Itu tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa saya saja, saya pun gitu ya selaku dosen ya yang punya kewajiban untuk publikasi ilmiah, saya juga mengalami hal yang sama. Jadi kenapa susah sekali gitu ya untuk menulis gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai ini ya writer's block ya. Jadi common problem gitu ya, di mana kita tuh jadi nggak punya ide untuk menulis. Kita punya, oke, saya tahu apa yang ingin saya tuliskan, tapi gimana cara menyusunnya ya gitu ya. Itu seringkali yang saya hadapi. Sama juga ketika saya membaca, coba dong mahasiswa saya, coba dong kalian coba tuliskan nih sebuah 3 paragraf aja gitu ya. Saya berikan suatu tema gitu. Itu mungkin Ibu Bapak yang pengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang bahasa Jepang atau bahasa Arab, kalau di levelnya ini biasanya lebih sering kepada struktur kalimat ya yang diajarkan ya, bahasa Jepang atau bahasa Arab ya, kita belum, karena kemampuan menulis misalkan sebuah paragraf aja itu kan sudah level tinggi ya, level tinggi. Nah, di sini itu yang dihadapi ya, kesulitan. Kita juga sering menemukan nggak nyambung banget ini ya antar kalimat atau antar paragraf ya. Nah, jadi salah satu teknik ya yang bisa digunakan ya untuk misalkan di sini membantu gitu ya, membantu terutama dalam menulis essay ya, sebuah entah itu adalah beberapa paragraf gitu yang saling terikat, ada yang namanya disebut sebagai brainstorming activities ya. Jadi di sini brainstorming activities ini, dan ini bisa diterapkan Ibu Bapak semua dari SD, SMP, SMA sampai dengan anak kuliah gitu ya. Yang mana kalau CT-nya itu bahasa kerennya itu adalah dekomposisi. Ya, jadi ini kalau ditunjukkan contoh nih. What is your favorite room gitu ya. Apa sih ruangan bayangan ini kamar yang menurutmu kamar idaman menurutmu, ini kita simpel aja gitu ya. Nah, jadi di brainstorming ini kita minta mereka untuk menuliskan keyword ya, kata-kata yang terlintas di benak mereka, lalu kita coba buatkan koneksinya gitu ya. Jadi ini Ibu Bapak mungkin lebih familiar gitu ya dengan pendekatan ini. Jadi sebelum masuk ke sebuah essay writing, kita bisa ngajak mereka gitu. Ini sebenarnya di teknik dekomposisi gitu. Oke, my favorite room itu adalah bedroom. Itu my favorite room. Mungkin ada yang jawab yang lain. My favorite room itu adalah living room gitu ya, atau my favorite room itu adalah open space, garden gitu ya misalkan. Ya, silakan gitu ya, siswa kita perbolehkan gitu. Nah, ketika di sini misalkan nih contohnya adalah dia menyebutkan itu adalah bedroom. Lalu apa bayangan dia tentang bedroom itu? Oke. Tadi misalkan contohnya di sini.
catnya itu warna kuning gitu kan, itu bisa meningkatkan yellow is a good vibe gitu, jadi bisa memancarkan aura warm gitu ya, sejuk gitu. Kemudian good size, jadi ruangannya cukup gitu ya. Kemudian favorite room itu adalah ruangan yang punya window yang besar gitu. Apa yang kita sebut dengan window yang besar? Oh, saya bisa melihat pohon, saya bisa melihat langit di sana, matahari bisa masuk gitu ya. Ini contohnya. Jadi ini dari sini nanti bisa kemudian kita ajak mereka gitu ya untuk membuat sebuah kalimat gitu ya. Lalu nanti bisa kita ajak mereka untuk membuat menjadi paragraf ya, dikembangkan. Jadi contohnya juga di sini, why do you idolize your mom? Kenapa sih kamu mengidolakan ibumu gitu ya? Hal apa, atau tidak hanya your mother gitu ya. Misal kalau sekarang anak-anak lagi suka sama BTS gitu, kalau ditanya, "Kenapa sih suka sama BTS?" Itu kan sama di luar logika gitu ya kalau buat saya gitu. Laki-laki kok make up-an gitu ya. Terus lagunya sih oke lah gitu di kuping, tapi kalau ngelihat orangnya, lah laki-laki kok make up, tapi ya itu selera gitu ya. Tapi ketika kita tanya why gitu ya, why itu di kita orang Indonesia ketika ditanya mengapa, biasanya itu jawabannya itu tidak detail ya, jadi stuck gitu ya. Jadi ketika kita diminta untuk menyampaikan logika alasan kita, kadang-kadang orang Indonesia itu tidak seperti, mohon maaf ini kalau saya komparasi gitu ya dengan orang misalkan saja dari orang Eropa gitu ya, orang Amerika, mereka itu bisa jadi sebetulnya pengetahuannya tuh nggak banyak, tapi mereka bisa lebih luas gitu ya, menjabarkan logikanya. Ya, jadi ketika bertanya ada why di sini tuh kadang-kadang saya pribadi gitu juga ngerasa nggak ngomong luas gitu ya. Nah, jadi ketika dalam konsep tulisan sama ya di sini kita coba melakukan pendekatan kira-kira poin-poin penting apa gitu ya yang bisa kita jabarkan yang membantu kita untuk menstrukturkan baik tulisan kita, kalau dalam speaking juga ketika kita membuat teks gitu ya, itu juga akan membantu kita menstrukturkan arah pembicaraan kita. Oke, sudah 11.45, ini sudah habis terakhir. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya dengan Pak Zainuddin membuka, monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pendekatan CP dalam bidang bahasa ini. Baik, demikian dari kami, terima kasih sekali lagi. Saya tutup ya Pak Zainuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.